Setelah dijelaskan, kedua rekan kerja Jongtak baru sadar kalau Dosik adalah pelaku penculikan Sojung. Mereka meminta maaf atas kelalaian mereka. Tentunya, Jongtak merasa sangat kesal dan meminta kedua rekannya ini segera bertindak agar bisa menemukan saudarinya. Sementara itu, Dosik kembali ke mobilnya. Dia mencatat alamat rumah Kyunmi. Di sisi lain, Kyunmi dan ibunya diantar pulang ke rumah oleh pihak kepolisian. Jongtak pun pergi ke lokasi yang diberitahu oleh Kyunmi untuk melakukan pencarian. Di rumah, Kyunmi masih merasa syok. Ibunya berusaha menenangkan Kyunmi. Sesaat, ibunya memperhatikan lampu di rumah mereka yang bisa mendeteksi suara atau gerakan asing. Lampu itu menyala karena mendeteksi kedatangan seseorang. Ibunya melirik jam yang sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Mereka tentunya heran siapa yang datang pagi-pagi seperti itu. Kyunmi pun memberanikan diri untuk mengintip ke arah pintu kaca rumahnya. Ternyata ada seorang wanita, yaitu bosnya ibu Kyunmi. Dia ingin mengambil beberapa bungkusan yang isinya hasil jahitan ibunya Kyunmi. Si ibu pun membantu bosnya ini membawa beberapa bungkusan itu keluar rumah. Sementara Kyunmi ditinggal sendirian. Saat Kyunmi sedang beres-beres di rumah, terlihat ada bayangan pria yang muncul. Dan benar saja, pria itu adalah Dosik. Dia masuk dan mengunci pintu sambil berjalan melihat foto-foto yang dipajang di rumah Kyunmi. Dia melihat kalau Kyunmi belum menyadari kedatangannya. Saat Kyunmi mau ganti baju, lampu pendeteksi gerakannya menyala. Ini berarti ada seseorang di sana. Kyunmi pun keluar, namun tidak melihat siapapun. Kyunmi lalu mematikan lampu utama, namun lampu pendeteksi masih menyala redap-redup. Dosik memancing Kyunmi dengan membuat jam beker berdering. Walau Kyunmi tak bisa mendengarnya, dia tahu jam itu sedang berdering. Sementara itu, Dosik mematikan lampu pendeteksi. Kemudian Kyunmi kembali ke ruang tengah dan menghidupkan lampu utama. Dia mengambil ponsel dan kartu nama Jongtak. Dia mengirim chat pada Jongtak dan menyatakan turut prihatin karena Sojung belum ditemukan. Dosik lalu bergerak, dan ternyata dia sudah membawa sebuah kapak untuk membunuh Kyunmi. Kyunmi kemudian memperhatikan mainan yang ada di atas meja. Mainan itu juga merupakan pendeteksi kehadiran seseorang. Kyunmi pun buru-buru kabur masuk ke kamarnya dan mengunci diri. Kyunmi lalu meminta tolong pada Jongtak dengan mengirim chat kalau si pelaku ada di rumahnya. Jongtak yang sedang mencari Sojung mendapat chat itu dan langsung bertindak. Sementara di rumah, Kyunmi kembali teringat pada ibunya. Dia buru-buru mengirim chat pada ibunya agar ibunya jangan pulang karena laki-laki itu ada di dalam rumah. Dosik yang di luar justru mendapatkan ide. Kyunmi sendiri melihat pendeteksi suara di kamarnya mendadak senyap. Dia mendapat balasan dari ibunya yang bilang kenapa pintu rumah mereka terbuka. Dia pun buru-buru mau keluar karena merasa ibunya sudah sampai rumah. Chat dari ibunya pun bilang kalau ada seseorang di rumah mereka. Melihat ini, Kyunmi semakin panik. Namun sesaat dia sadar akan sesuatu kalau gaya chat ibunya berbeda. Ponsel Kyunmi kembali mendapat chat dari ibunya dengan kata-kata aneh. Dan ini berarti ponsel ibunya berada di tangan Dosik, si psikopat itu. Kyunmi membuka jendela kamarnya. Dia melihat ke arah tumpukan kardus di bawah. Sesaat Kyunmi melihat pendeteksi suara senyap kembali. Kyunmi secara perlahan mendekati pintu untuk mencari tahu. Dosik berhasil menghancurkan pintu kamar Kyunmi. Raut wajah psikopatnya membuat Kyunmi harus bertindak nekat. Sayangnya, Kyunmi malah berhasil ditangkap oleh Dosik. Tapi Kyunmi tidak menyerah. Dia mencengkeram erat tangan Dosik, sampai Dosik kehilangan kendali. Dia pun lantas dengan cepat berlari dari sana. Dosik lalu turun dan mengejar Kyunmi. Di saat yang bersamaan, Jongtak pun sampai di sana. Dia melihat Kyunmi dan Dosik sedang kejar-kejaran. Jongtak berusaha mencari jalan pintas, sementara Kyunmi berusaha keras kabur dari Dosik. Tapi Dosik tidak menyerah begitu saja.
Kyunmi pun terus berlari, yang juga disusul oleh Dosik, dan di belakang mereka juga ada Jonta. Tapi sayangnya perlarian panjang Kyunmi harus berakhir di sebuah lorong buntu. Dosik pun merasa hal ini jadi sebuah kesempatan. Kyunmi pun bingung, tak tahu harus bagaimana. Tidak lama Jonta muncul, tapi Kyunmi tidak bisa melihatnya. Dosik justru ingin menusuk lehernya sendiri menggunakan pisau. Jonta merasa heran melihat aksi gila ini. Jonta kemudian meminta Dosik untuk segera memberitahu di mana Sojung. Tapi hal ini membuat otak psikopat Dosik mendapatkan ide. Dia bilang kalau ternyata polisi ini datang bukan untuk menolong Kyunmi, melainkan untuk mencari adiknya. Dosik membuat ide pertukaran. Dia meminta Jonta untuk meninggalkan dirinya bersama Kyunmi di situ. Sebagai gantinya, dia akan memberitahu lokasi di mana Sojung berada. Dosik lalu mengirim lokasi ke ponsel Jonta melalui ponsel Sojung yang ada di tangannya. Ini merupakan pilihan yang berat untuk Jonta. Sementara, Kyunmi baru tahu kalau di sana ada Jonta. Hanya saja Kyunmi tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Dia memperhatikan gerak mulut Dosik yang membuat Kyunmi paham kalau Dosik telah membuat pilihan berat untuk Jonta. Jonta mau tidak mau lebih memilih menyelamatkan adiknya yang kata Dosik sudah sekarat. Hal ini membuat Kyunmi merasa hancur. Tidak tahu harus bagaimana, dia pun hanya bisa pasrah menjadi tawanan Dosik. Sementara Jonta segera berlari ke lokasi yang dikirimkan oleh Dosik tadi. Tapi ternyata itu ke rumah Kyunmi. Dia masuk dan mencari Sojung. Tapi benar saja, di sana dia tidak menemukannya. Dia kembali menghubungi Dosik. Dosik sedang menahan Kyunmi di bawah kursi. Saat itu Dosik bilang kalau Jonta harus mencari lebih lagi. Kyunmi melihat ada pasir di situ. Saat Dosik menutup teleponnya, Jonta baru sadar kalau ibu Kyunmi berada di sana. Dosik pun kembali meneror Kyunmi. Kyunmi pun berhasil melarikan diri lagi. Di sisi lain, ibu Kyunmi baru sadar kalau anaknya sedang dalam bahaya. Sementara Kyunmi terus berlari. Kyunmi bingung harus bagaimana. Dia melihat Dosik berlari melewati area mereka. Jonta kembali ke lokasi Kyunmi sebelumnya, namun dia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Ternyata Kyunmi dan Sojung berhasil sembunyi di sebuah gang. Kyunmi meminta Sojung untuk menelpon 112, tapi Sojung memberi isyarat. Kyunmi tidak kehabisan akal. Dia menulis agar Sojung menelpon kakaknya karena Jonta berada di sekitar situ. Kyunmi mengambil sebuah pisau dari tangan Sojung. Dia meninggalkan ponselnya pada Sojung lalu pergi. Dosik yang sedang mencari Sojung masuk ke gang itu karena melihat bekas darah Sojung. Ternyata Kyunmi berhasil mengalihkan perhatian Dosik dari Sojung. Tapi Dosik tidak sebodoh itu. Dia sadar kalau ini trik dari Kyunmi. Dia berteriak agar Sojung keluar dari persembunyiannya. Jika tidak, Kyunmi akan jadi korbannya. Di saat itu, Sojung dengan sigap menelpon Jonta. Di tempat lain, ibunya Kyunmi menangis ketakutan dan meminta Jonta menemukan putrinya. Tidak lama kemudian, ponsel Jonta berdering, dan Jonta bilang itu Kyunmi. Dari balik telepon, terdengar suara Sojung yang meminta tolong kepada kakaknya. Kyunmi yang berhasil kabur memancing Dosik agar mengejarnya. Dia terus berlari menuju ke pusat kota. Dosik yang melihat Kyunmi di pinggir jalan raya bukannya mundur, dia malah terus mengejar Kyunmi. Sementara itu, Sojung berhasil diselamatkan oleh tim kepolisian dan ambulan. Di saat itu juga, Jonta tiba bersama ibunya Kyunmi. Ibunya Kyunmi tidak bisa melihat di mana anaknya. Dia bertanya pada Jonta di mana Kyunmi. Kemudian Sojung bilang kalau Kyunmi menyelamatkan dirinya dan berlari ke arah tengah kota. Ini membuat ibunya Kyunmi kecewa pada mereka. Dia pun bermaksud pergi untuk mencari putrinya sendiri. Sementara di tengah kota, Kyunmi tidak tahu harus bagaimana lagi. Dia sudah berada di keramaian, tapi tidak ada yang bisa diperbuatnya. Dia mencoba meminta bantuan semua orang, tapi tidak ada yang paham dengan isyaratnya. Ditambah lagi, Dosik berada di situ, dan membuat Kyunmi mengeluarkan pisau tadi. Orang mengira kalau Kyunmi justru orang berbahaya. Orang-orang di sana malah ketakutan dan hanya menonton saja. Seorang wanita berusaha meminta Kyunmi untuk meletakkan senjatanya, tapi dia tidak paham bahwa Kyunmi dalam bahaya. Ketika seseorang mencoba menelpon polisi, Dosik malah mengambil kesempatan. Dia menghentikan pria itu dan berakting seolah-olah dia adalah kakak laki-lakinya Kyunmi. Kyunmi sudah tahu trik Dosik. Dia lalu berlari meninggalkan keramaian. Dosik kehilangan Kyunmi. Namun sekelompok tentara Korea berhasil menangkap Kyunmi dan membawanya pada Dosik. Mereka mempercayai cerita Dosik di keramaian tadi.
Mereka juga menyerahkan pisau yang dibawa Kyunmi tadi kepada Do-sik. Kyunmi berusaha meminta tolong pada tentara-tentara itu, tapi mereka malah meninggalkannya. Do-sik bertanya pada Kyunmi, kenapa dia begitu yakin lari ke sini dan meminta bantuan orang-orang di sini. Kyunmi sambil terisak-isak berusaha menjelaskan kalau dia tidak ingin mati. Banyak hal yang ingin dia lakukan. Dia ingin pergi bersama ibunya ke banyak tempat, menikah dengan pria baik, dan bahkan ingin memiliki 2 orang anak. Dia memohon pada Do-sik agar jangan membunuhnya. Do-sik menghela nafas melihat bahasa isyarat Kyunmi. Dia membawa Kyunmi ke sebuah gang sepi. Do-sik malah merasa terancam karena Kyunmi bisa fasih menjelaskan apa yang dia ingin lakukan dalam hidupnya. Di saat bersamaan, Jontak sudah tiba di keramaian kota dan mencari Kyunmi. Do-sik pun lalu bermaksud untuk menyakiti Kyunmi. Kyunmi hanya bisa terduduk lemas melihat Jontak datang menolongnya. Do-sik tidak menyerah, dan aksi serang menyerang pun tidak terhindarkan. Melihat Do-sik sudah tidak berdaya, Jontak menghampiri Kyunmi untuk menyelamatkannya. Kyunmi bertanya bagaimana keadaan adiknya. Jontak menjelaskan semuanya, dan juga menyebut kalau ibunya Kyunmi sedang mencarinya. Do-sik sendiri ternyata belum mati, guys. Kyunmi berusaha meraih sebuah pisau milik Do-sik dan berusaha mengalihkan perhatiannya. Jontak bangun dan meminta Kyunmi mundur. Tapi psikopat ini bilang kalau dia akan membunuh paling tidak 1 orang. Dan orang itu adalah ibunya Kyunmi. Ternyata Do-sik mendengar percakapan Jontak tadi. Dia pergi mencari ibunya Kyunmi yang sedang berada di keramaian kota untuk mencari Kyunmi. Sementara Kyunmi juga berusaha mencari ibunya yang disusul oleh Jontak. Di sisi lain, ibunya Kyunmi merasa hancur karena putrinya tak kunjung ketemu. Naasnya, dia malah bertemu dengan psikopat gila ini. Ibunya Kyunmi tidak tahu harus apa. Dia memohon pada Do-sik dan bertanya di mana putrinya. Do-sik memanfaatkan hal ini. Dia menunjukkan sebuah gang sepi dan bilang kalau Kyunmi berada di sana. Di saat bersamaan, Kyunmi datang. Dia melihat ibunya sedang bersama Do-sik. Dan hal inilah yang dilakukan Kyunmi. Ibunya Kyunmi terkejut melihat ini. Kyunmi memberi isyarat kalau ibunya jangan mendekat karena dia akan menyelesaikannya. Do-sik tidak merasa kesakitan. Dia malah mengolok-olok Kyunmi karena tidak tahu cara menggunakan pisau itu. Tapi ternyata Kyunmi bertindak lain. Dia menusuk dirinya sendiri dan membuat seolah-olah Do-siklah pelakunya. Hal ini membuat Do-sik gugup. Dia berusaha menjelaskan pada orang-orang yang menonton, tapi orang-orang itu sudah berpikir kalau Do-sik telah sengaja menikam Kyunmi. Do-sik kehabisan akal. Kali ini, dia tidak bisa menggunakan taktik yang sama berpura-pura polos dengan wajah tak berdosanya itu. Polisi pun tiba dan meminta Do-sik meletakkan senjatanya. Kyunmi yang melihat hal ini tersenyum licik karena berhasil menyudutkan posisi Do-sik. Hal ini membuat Do-sik kesal. Setelah berhasil dilumpuhkan polisi, Do-sik berusaha bangkit. Saat itu, Kyunmi pun memberi isyarat pada Do-sik yang bermaksud mengatakan kalau penjahat sepertinya layak mendapatkan hal ini. Do-sik pun emosi. Tapi Do-sik belum mati. Dia masih dendam pada Kyunmi. Jontak berhasil menghentikan aksi Do-sik di detik-detik terakhir. Do-sik pun meregang nyawa di situ, dan tim kepolisian segera menolong Kyunmi. Di akhir cerita, Kyunmi dan ibunya pun pergi berlibur ke Pulau Jeju seperti rencana awal mereka. Mereka terlihat bahagia, bercanda, dan tertawa bersama setelah kejadian mengerikan itu. Tidak lama, Sojung dan Jontak juga datang. Mereka pun terlihat akrab dan saling berkomunikasi dengan baik. Dan cerita pun berakhir dengan satu foto yang memperlihatkan kebahagiaan mereka. Setiap manusia memiliki keterbatasan masing-masing. Namun, jika itu dijadikan kekurangan, kamu akan jatuh. Sadarlah, keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk kita melakukan apapun. Dan keterbatasan juga akan membuat kita belajar semakin kuat menghadapi segala masalah. Ingat, apapun kekuranganmu, yang penting tetap semangat ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.